Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa lagi di pertemuan mata kuliah manajemen operasional di pertemuan yang ke-10. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas materi mengenai, mohon izin saya share materinya. Kita akan membahas materi mengenai desain pekerjaan dan pengukuran kinerja karyawan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Desain pekerjaan dan pengukuran kinerja menggambarkan kebijakan perencanaan tenaga kerja, mengidentifikasi permasalahan utama dalam desain pekerjaan, mengidentifikasi permasalahan ekonomi utama dan lingkungan kerja menggunakan perangkat analisis metode, mengidentifikasi 4 cara menetapkan standar tenaga kerja, menghitung waktu normal dan waktu standar, menemukan jumlah sampel yang tepat untuk studi waktu, time and motion study. Tujuan sumber daya manusia, mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan sehingga para pekerja dapat dimanfaatkan secara efektif. Kita lihat di sini desain pekerjaan di balapan mobil. Kita lihat di sini ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, dan step 6. Di sini kita lihat ada GM Jackman, FTC Front Tire Carrier, CFT Charter Front Tire, RTC Rear Tire Carrier, CRT Charter Rear Tire, GM1, GM2. Kendala dalam strategi sumber daya manusia, kita lihat di sini. Strategi sumber daya manusia ada strategi layout, strategi produk, penjadwalan, strategi lokasi, strategi proses, dan karakteristik individu pekerja. Kendala dan strategi sumber daya manusia, strategi produk, keterampilan, talenta, material yang digunakan, dan keselamatan kerja. Kendala dalam strategi sumber daya manusia, penjadwalan, waktu dalam hari, waktu dalam tahun atau musiman, dan stabilitas dalam penjadwalan. Kendala dalam strategi sumber daya manusia, strategi lokasi iklim, temperatur, kebisingan cahaya, kualitas udara. Kendala dalam strategi sumber daya manusia, strategi proses, teknologi, mesin dan perlengkapan, kesehatan dan keselamatan kerja. Kendala dalam strategi sumber daya manusia, kekuatan, kita lihat, kelelahan pemrosesan informasi, tanggapan, karakteristik individu pekerja. Kendala dalam strategi sumber daya manusia, strategi layout, posisi layout, proses produksi, lini perakitan, dan sel kerja produk. Desain pekerjaan berkesambungan. Kita lihat di sini ada spesialisasi. Tentunya dalam spesialisasi ini adalah kekhususan dalam bidang-bidang tertentu. Pengayaan pekerjaan, di sini kita lihat pengayaan pekerjaan yang dilakukan oleh SDM yang ada di dalam organisasi tersebut. Pendalaman pekerjaan untuk melihat seberapa dalam dan seberapa rumit masalah-masalah pekerjaan yang ada di dalam organisasi tersebut. Pemberdayaan pekerja adalah untuk melihat, mengukur, melihat, menilai sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Kelompok mandiri adalah pembagian tugas-tugas kepada setiap
direktorat-direktorat divisi-divisi agar melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan SOP-nya. Ini adalah desain pekerjaan berkesinambungan, spesialisasi, pengayaan pekerjaan, pendalaman pekerjaan, pemberdayaan pekerjaan, dan kelompok-kelompok mandiri. Kegunaan time and motion study. 1. Menentukan waktu normal. 2. Menentukan waktu standar. 3. Menggunakan waktu berdasarkan time measurement method untuk menetapkan waktu standar. 4. Menetapkan alokasi waktu. Proses chart and flow diagram kita lihat di sini prosesnya dalam chart and flow diagram di sini mengenai bagaimana pembagian tugas-tugas sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Di sini pembagiannya ada present method, propose method, proses chart. Ini adalah proses chart and flow diagram. Example 1, determining normal and standard time. Kita lihat ada approach, ada solution. Kita lihat di sini ada insight, learning exercise, related problem. Menentukan waktu normal dan waktu standar. Misalnya, pembuatan pizza ukuran large pan di Pizza Hut membutuhkan waktu 25 menit. Pekerja di dapur Pizza Hut bekerja pada tingkat kinerja 82% dari waktu yang mereka mampu lakukan, atau penurunan kinerja karena berbagai non-edit value time seperti cuci tangan, ke kamar mandi, dan lain sebagainya. Prosentase waktu cadangan yang disediakan oleh Pizza Hut bagi pekerja di dapurnya adalah 10%. Berapakah waktu standar? Ini waktu yang akan ditetapkan di seluruh gerai Pizza Hut untuk membuat lunch pan pizza. Waktu standar sama dengan waktu normal dibagi 1 min faktor cadangan. Waktu normal sama dengan 25 menit kali 32% sama dengan 20,5 menit. Waktu standar sama dengan 20,5 menit dibagi 1 min 10% sama dengan 22,8 menit. Menentukan waktu normal dan waktu standar. Kemeja dijahit dalam 4 jam, 240 menit. Berapakah waktu normal jika tingkat kinerja 90%? Berapakah waktu standar jika persentase cadangan adalah 15%? Waktu standar waktu normal dibagi 1 min faktor cadangan. Waktu normal sama dengan 240 menit. Dikali 90% sama dengan 216 menit. Waktu standar sama dengan 216 dibagi 1 min 15 sama dengan 254,17 menit. 4 jam 15 menit. Menentukan waktu standar menggunakan time study. Pengamatan pembuatan pizza ukuran large pan di Pizza Hut menggunakan time study adalah sebagai berikut. Faktor cadangan adalah 12%. Pekerjaan, observasi waktu kerja, waktu rata-rata peringkat kinerja, waktu normal, dan juga waktu standar. Elemen pekerjaan membuat adonan, kita lihat di sini, membuat topping, mematangkan. Total waktu normal adalah 26,6425. Waktu standarnya di sini kita lihat 26,6425 dibagi 1 min 12% sama dengan 30,27 menit. Kesesuaian permintaan pasar dengan strategi operasi kita lihat di sini, company research, operation area capability, operation process, operation strategy, decision area, performance objective, customer need, market positioning, competitor action. Desain tata letak atau konfigurasi antar departemen, pusat kerja dan peralatan. Tata letak menekankan pada pergerakan pekerjaan pelanggan bahan di dalam sebuah sistem. Kita lihat di sini, keputusan kunci yang menentukan efisiensi operasi jangka panjang memiliki implikasi strategis karena menetapkan prioritas kompetitif organisasi terkait dengan kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, terkait kualitas kehidupan pekerja dan pelanggan. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai strategi yang mendukung diferensiasi biaya rendah atau respon yang cepat terhadap perubahan. Berbagai jenis tata letak kita lihat, ada tata letak kantor,
tata letak retail, tata letak gudang dan penyimpanan, tata letak posisi tetap, tata letak berorientasi proses, sel kerja berulang-ulang, tata letak berorientasi produk. Strategi tata letak, sasaran, contoh penerapan, gudang penyimpanan, mengatasi pertukaran antar ruang, dan penanganan material, penanganan bahan. Sasarannya adalah seimbangkan penyimpanan berbiaya rendah dengan biaya rendah. Contoh penerapan gudang federal mogul, pusat distribusi GAPC. Kita lihat di sini tata letak layout dari suatu organisasi, perusahaan, atau retail yang besar maupun yang kecil maupun yang menengah. Tata letak proyek posisi tetap, strategi tata letak, sasaran, dan contoh penerapannya proyek posisi tetap mengatasi persyaratan tata letak proyek besar seperti kapal, pesawat terbang, dan bangunan. Sasarannya pindahkan material ke area penyimpanan terbatas di sekitar situs. Contoh penerapan, tinggal C, Building Corp, Trump Plaza, Bandara Petersburg. Kita lihat di sini, gudang, bahan baku, material, komponen. Kita lihat di sini, mesin las, mesin gerinda, mesin keliling, mesin gergaji, mesin gerinda, fasilitas pengecatan, gudang produk jadi. Tata letak posisi tetap, kita lihat di sini. Tata letak proses, strategi tata letak, sasaran, contoh penerapan, berorientasi proses, berurusan dengan volume rendah, variasi produksi tinggi, juga disebut pekerjaan berbelanja atau produksi terputus-putus. Sasarannya adalah di sini terlihat kelola aliran material yang bervariasi untuk masing-masing produk. Contoh penerapan rumah sakit Arnold Palmer, Cafe Hard Rock, dan juga kebun zaitun. Kita lihat di sini mesin bubut, mesin drill, pengelasan, dan seterusnya sampai dengan perakitan di dalam tata letak proses. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.